Cara bertahan hidup saat dirawat di rumah sakit jiwa. Menjalani perawatan mendapatkan manfaat maksimal dalam perawatan berinteraksi dengan orang lain. Tip dan peringatan artikel terkait referensi dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau tempat pengobatan masalah psikologis bukanlah hal yang wajar. Kebanyakan orang hanya akan dirawat selama 24 hingga 72 jam untuk diobservasi. Dalam kasus-kasus ekstrem, pasien mungkin harus dirawat dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika pasien membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain, pasien tersebut boleh ditahan di rumah sakit jiwa tanpa persetujuan dari dirinya. Beberapa orang mungkin akan lebih memilih untuk dirawat di rumah sakit untuk meredakan masalah-masalah yang menjadi penyebab stres parah. Untuk alasan apapun, dirawat di rumah sakit jiwa atau tempat pengobatan masalah psikologis bisa menjadi hal yang menakutkan. Untuk mempermudah proses transisi di dalam institusi perawatan, cobalah untuk mengenal peraturan-peraturan yang berlaku sebelum Anda mulai dirawat, dan buatlah rencana untuk memaksimalkan masa-masa yang Anda habiskan di dalam rumah sakit jiwa. Metode 1. Menjalani perawatan. 1. Pahami rencana dan tujuan perawatan. Ketahuilah hal-hal yang harus Anda capai agar Anda tetap berfokus dalam pemulihan dan juga keluar dari rumah sakit jiwa. Cobalah untuk memberikan banyak pertanyaan tentang harapan-harapan dokter yang membuat Anda dapat keluar dari perawatan. Cobalah untuk bertanya mengenai kemajuan Anda dengan sering, dan juga tentang hal-hal apa saja yang masih harus dicapai. Pahami diagnosis Anda, dan cobalah juga untuk mengerti gejala-gejala yang Anda rasakan dan mungkin berhubungan dengan kondisi mental Anda. Pahami tujuan perawatan dan juga hasil yang diharapkan dari perawatan tersebut. Ketahuilah jenis perawatan apa saja yang akan dijalankan untuk membantu Anda dalam mencapai tujuan yang diharapkan, psikoterapi individual, konseling grup, terapi keluarga, dan atau pengobatan. 2. Ikuti sesi terapi. Ambil semua manfaat dari semua terapi yang tersedia. Anda berkemungkinan besar untuk menjalani sesi terapi individual, tetapi Anda juga harus memanfaatkan sesi konseling kelompok sesering mungkin. Psikoterapi dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan empati, dan mengurangi kecemasan. Bersemangat dalam mengikuti terapi bisa dianggap sebagai tanda bahwa Anda berkomitmen dan bersedia untuk menjalani perawatan yang direncanakan, yang mungkin bisa menjadi alasan bagi Anda untuk dikeluarkan lebih cepat. 3. Ikuti aturan di rumah sakit jiwa. Akan ada banyak peraturan yang berlaku. Penting bagi Anda untuk mempelajari dan mengikuti semua peraturan tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa terdapat peraturan mengenai saat dan tempat yang tepat bagi Anda untuk makan, tempat Anda dapat menghabiskan waktu luang, partisipasi dalam aktivitas perawatan seperti terapi, tempat dan waktu untuk meminum obat, saat untuk menggunakan ponsel, cara untuk berinteraksi fisik terhadap orang lain, dan juga saat dan tempat untuk mengunjungi keluarga. Jika Anda tidak menuruti aturan-aturan tersebut, Anda bisa dianggap tidak bekerja sama dalam proses perawatan, dan masa perawatan Anda dapat diperpanjang, atau Anda bahkan akan dipindahkan ke fasilitas perawatan yang lebih ketat. Jika Anda tidak setuju dengan jenis obat yang diwajibkan untuk dikonsumsi bagi Anda, mintalah kesempatan untuk membicarakan kekhawatiran Anda dengan dokter. Menunjukkan bahwa Anda bersedia untuk membicarakan pilihan lain dalam perawatan akan terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan penolakan mentah-mentah. Metode 2. Mendapatkan manfaat maksimal dalam perawatan. 1. Berolahragalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Manfaatkan masa-masa Anda jauh dari teman dan keluarga untuk meningkatkan kesehatan fisik Anda. Berolahraga membantu meningkatkan suasana hati dan mungkin juga untuk mengalihkan perasaan terpenjara di rumah sakit. Beberapa rumah sakit mungkin menyediakan wilayah luar ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Jika tidak ada wilayah luar ruangan atau ruang olahraga, mintalah anggota staf untuk menunjukkan tempat terbaik yang bisa Anda gunakan untuk berolahraga. 2.
Cobalah untuk mulai membaca. Membaca novel dapat meningkatkan kesehatan otak dan juga meningkatkan empati. Menemukan kesenangan dalam membaca mungkin akan membantu Anda dalam membentuk kebiasaan baru yang bisa dilanjutkan setelah keluar dari rumah sakit. Membaca buku pengayaan diri mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus dalam kondisi tertentu, dan mungkin juga dapat meningkatkan suasana hati. 3. Pelajari keahlian atau hobi baru. Beberapa rumah sakit mungkin menyediakan kelas-kelas atau aktivitas rutin yang bisa Anda ikuti, misalnya kelas pembuatan kerajinan. Manfaatkan peluang tersebut untuk mempelajari hal baru atau menemukan hobi baru. Menghabiskan waktu dengan melakukan hal yang menarik akan membuat masa-masa perawatan Anda terasa dapat dilalui dengan lebih mudah. Jika rumah sakit tempat Anda dirawat tidak menyediakan kelas atau aktivitas rutin, Anda dapat meminta perlengkapan dan buku seni yang dapat memandu Anda untuk membuat berbagai jenis kerajinan. 4. Belajarlah bersyukur sehingga Anda bisa lebih menerima keadaan. Meskipun dirawat di rumah sakit, ada banyak hal yang masih bisa Anda syukuri, misalnya saat Anda boleh menghabiskan waktu di luar ruangan, atau perhatian dari para perawat. Mengingat hal yang bisa disyukuri sekalipun di lingkungan rumah sakit, bisa membuat Anda lebih bisa menjalani perawatan. 5. Rawatlah diri sendiri seperti biasa. Misalnya, mandi dan sikatlah gigi 2 kali sehari, dan jagalah kerapian kamar tidur Anda. Tindakan sederhana ini bisa menunjukkan bahwa Anda memperhatikan kesehatan diri sendiri dan mempersingkat jangka waktu perawatan. Metode 3. Berinteraksi dengan orang lain. 1. Hindari konflik. Orang-orang dirawat di rumah sakit untuk berbagai jenis alasan. Sadari bahwa beberapa orang yang dirawat di rumah sakit jiwa mungkin akan cepat marah dan merespons dengan kasar. Pastikan bahwa Anda selalu menghindari konflik, khususnya dengan orang-orang yang asing bagi Anda sehingga Anda dapat menjamin keamanan diri. Di seluruh bagian rumah sakit atau tempat perawatan, ada staf yang bertanggung jawab untuk mencegah interaksi kasar. Pastikan bahwa Anda selalu menuruti arahan mereka, dan bicarakan hal-hal yang mungkin akan menjadi masalah bersama mereka. Jika pasien lain berusaha untuk memancing reaksi Anda untuk marah, dan Anda tidak dapat mengabaikannya, beritahukan hal tersebut kepada anggota staf rumah sakit, dan mintalah izin untuk berpindah ke wilayah lain di dalam tempat perawatan. 2. Dapatkan teman. Tahap ini mungkin tidak penting jika Anda hanya akan dirawat untuk 1 atau 2 malam, tetapi jika Anda harus tinggal di rumah sakit jiwa selama beberapa minggu, semuanya akan menjadi lebih mudah jika Anda memiliki beberapa teman. Beberapa institusi perawatan masalah mental membatasi penggunaan ponsel dan akses pengunjung luar. Teman-teman di dalam rumah sakit jiwa akan mengurangi rasa kesepian Anda. Mendapatkan 1 atau 2 teman mungkin akan mempercepat pemulihan Anda, dan juga meningkatkan kesejahteraan Anda secara emosional. Meskipun pada umumnya mendapatkan teman adalah hal yang baik, rumah sakit jiwa bukanlah tempat yang tepat untuk mencari pasangan asmara. Sebagian besar rumah sakit melarang pasiennya berbagi data pribadi, seperti nomor telepon, akun media sosial, DLL. Jangan melanggar aturan ini jika ada, karena selain berbahaya, Anda dan orang lain juga bisa mendapat masalah apabila ketahuan berbagi informasi pribadi. Ingatlah bahwa ada hal yang menyebabkan teman baru Anda dirawat di rumah sakit jiwa. Pastikan mereka punya waktu menjauh dari Anda jika memang membutuhkannya. 3. Cobalah untuk membentuk dan menjaga batasan yang sehat. Ingat, semua pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa atau tempat perawatan masalah psikologis memiliki masalah mental tertentu, dan kebanyakan dari mereka tidak mengenal batasan yang wajar. Hal tersebut menjadi alasan terpenting bagi Anda untuk membentuk batasan yang sehat. Tentukan apakah Anda mau meminjamkan barang pribadi atau tidak. Jika Anda tidak mau, Anda harus menolak permintaan orang lain dengan sopan. Jangan membiarkan orang lain membuat Anda merasa bersalah ataupun mengganggu Anda sehingga Anda meminjamkan barang kepada mereka secara terpaksa.
Jangan memberikan toleransi terhadap perilaku orang lain yang bersifat menyiksa atau tidak wajar. Jika ada orang yang menunjukkan perilaku tertentu sehingga Anda merasa tidak nyaman, mintalah ia untuk berhenti. Jika cara tersebut tidak menghentikannya, tinggalkan wilayah tersebut dan cobalah untuk memberitahu anggota staf mengenai hal tersebut. Jika ini kali pertama Anda dirawat di rumah sakit jiwa, Anda mungkin akan diganggu dengan tujuan memperkenalkan Anda terhadap aturan tidak tertulis di sana. Mintalah bantuan dari teman Anda jika merasa hal ini terjadi dan mintalah agar pengawas pasien datang dan membantu Anda. Pengawas pasien ini biasanya tinggal bersama pasien dan bekerja di rumah sakit jiwa untuk membantu pasien di sana.